King. Cewek itu punya ego yang kelewatan, apalagi kalau misalnya dia itu cantik dan punya followers. Cewek begini bakal bersikap seakan-akan dia itu adalah seorang ratu. Sebagai laki-laki, kita harus membuat mereka sadar kalau itu bukan realita yang sebenarnya. Itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Kita harus menghancurkan ego yang mereka miliki. Kalau kamu nggak bisa untuk menghancurkan egonya dia bakal memperlakukan kamu semena-mena. Jelas saja itu hal terburuk yang bisa terjadi pada seorang laki-laki. Di sini saya ingin mengajarkan kamu gimana kamu bisa menghancurkan ego seorang wanita dan membuat mereka bersikap rendah hati. Yang pertama, attention. Kamu tahu kenapa cewek bisa bersikap superior? Yaitu karena mereka menerima banyak atensi dari cowok-cowok yang jumlahnya banyak banget. Jangan sampai kamu menjadi bagian dari cowok-cowok lemah ini. Semakin besar perhatian yang kamu curahkan sama dia, semakin meledaklah egonya dia. Tapi kalau kamu berperilaku sebaliknya, maka ini akan membuat dia bersikap rendah hati. Ketika kamu bisa bersikap bijaksana terhadap perhatian kamu bakal dilihat sebagai cowok yang berbeda, sebuah sosok yang stand out. Kamu yang harus menyadarkan si cewek kalau dia ini bukan seorang ratu, dia ini cuma manusia biasa. Jangan sampai dia ngerasa bangga yang kelewatan hanya karena dia eksis, hanya karena dia punya fisik yang bagus, hanya karena dia punya follower. Jangan sampai kamu memberi sebuah bentuk perhatian kepada cewek ini sedikit pun, meskipun itu niatnya baik. Si cewek ini nggak peduli. Kalau kamu ngelakuin apa yang dilakuin kebanyakan cowok dengan ngasih dia perhatian, muji-muji kecantikannya, bla bla bla, maka akan hanya ada dua yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan hal itu. Yang pertama, si cewek itu nggak peduli sama perhatian kamu. Atau yang kedua, dia mungkin bakal notice perhatian dari kamu, tapi tetap aja itu nggak ada artinya. Dua-duanya benar-benar useless, nggak ada artinya. Semenjak seorang wanita itu beranjak dewasa, sudah ribuan orang yang mengatakan betapa cantiknya dia. Jadi buat apa kamu menjadi orang ke-1001 yang melakukan hal yang sia-sia? Tapi tetap aja, sebanyak apapun pujiannya, ini nggak akan pernah cukup. Mereka akan selalu mencari-cari bentuk perhatian dari cowok sebanyak-banyaknya. Ini jadi semacam treatment buat mereka. Semakin mereka dapetin, semakin mereka merasa puas, semakin mereka merasa superior. Jadi pastiin kalau emang bentuk perhatian kamu ini sesuatu yang mahal. Di sini kita pakai aja deh analogi ekonomi dasar. Kalau barang itu supply-nya banyak, harganya pasti turun. Tapi kalau barang itu langka, harganya pasti naik. As simple as that. Cowok-cowok simping ini emang murahan, gak ada harganya. Di notice cewek cakep dikit senengnya bukan main, udah kayak monyet baru panen pisang. Kalau kamu tahu platform OnlyFans, ya mereka udah menyadari hal ini. Mereka melihat potensi dari fenomena ini, lalu mereka menargetkan cowok-cowok yang insecure untuk memperoleh profit sebesar-besarnya. Jangan sampai kamu jadi target pasarnya mereka. Lemah. Gimana dong caranya supaya kita bisa membatasi perhatian kita untuk mereka dan mencurahkannya untuk sesuatu yang lebih baik? Kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, superior. Kalau kamu bersikap acuh sama seorang wanita hanya karena kamu memang gak peduli, ini hanya akan membuat kamu terlihat seperti seorang freak, seorang introvert yang gak punya kehidupan sosial. Ketika kamu sudah bisa membatasi perhatian kamu pada seorang wanita, kamu harus tetap mencurahkan itu untuk sesuatu yang lebih penting lagi. Pikirin baik-baik apa yang jadi prioritas kamu pada saat ini. Dengerin baik-baik, cewek itu paling gak suka sama cowok lemah. Tapi mereka gak pernah mengatakan hal ini secara eksplisit, secara belak-belakan, yaitu karena mereka gak mau terlihat seperti sosok yang jahat. Kamu harus memahami hal-hal mendasar seperti ini. Jangan percaya apa adanya dengan apa yang dikatakan sama seorang wanita. Saya nggak bilang kalau mereka itu seorang pembohong ya. Tapi yang saya katakan mereka itu berkomunikasi dengan cara yang berbeda dengan laki-laki. Jangan disamain. Banyak cowok-cowok mengalami kesulitan memahami isi hati seorang cewek ya karena dia menyamakan komunikasinya dia sesama laki-laki dengan perempuan. Mereka itu benci sama cowok-cowok lemah.
Kalau kamu misalnya menceritakan semua masalah kamu curhat, bahkan kamu nangis di depan dia, mungkin sih di depan kamu mereka bersikap peduli ya kan, tapi sebenarnya dalam hati mereka pasti bakal memandang jijik seorang pria yang lemah. Kita pikir aja pakai logika, cewek mana yang mau diajak hidup susah sama cowok lemah yang gak bisa ngehandle masalah? Naluri seorang wanita akan selalu nyari sosok cowok yang kuat, yang maskulin, yang bisa mimpin keluarganya mereka nanti. Mana mungkin mereka mau sama cowok yang depresi. Cuma ya mereka nggak bisa menunjukkan itu aja secara belak-belakan. Sebagai cowok, kamu yang harusnya peka. Sebagai laki-laki, kamu itu harus lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih superior daripada seorang wanita. Kalau dinamikanya dibalik, udah pasti bakalan hancur. Wanita itu makhluk yang emosional, mereka nggak bisa mimpin, mereka nggak bisa ngebuat keputusan. Perannya mereka tuh buat mensupport, perannya mereka itu untuk nge-healing kamu supaya kamu bisa siap kembali untuk perang. Itu perannya seorang wanita. Kamu harus memenuhi peran kamu sebagai lelaki yang lebih superior dari pasangan kamu. Jangan cuma fokus sama aspek penampilan doang, tapi fokus juga sama aspek yang lebih penting kayak power, influence, dan sikap dominan kamu untuk memimpin. Cowok-cowok banci itu cuma terobsesi sama penampilan mereka, seakan-akan kegantengan mereka itu dapat menarik bagi seorang cewek. Lemah. Kalau kamu nyari cewek-cewek SMA yang masih bocah, ya mungkin mereka tertarik sama kamu. Tapi kalau kamu mencari sosok wanita yang sudah matang, yang sudah siap untuk berkeluarga, mereka nggak peduli dengan hal itu. Standarnya laki-laki dan wanita mencari pasangan itu berbeda. Cowok nyari cewek yang cantik, ya realistis. Dan cewek nyari cowok yang kaya, sama realistis. Tapi video ini bukan tentang itu. Di sini saya mau kamu menghancurkan ego seorang wanita supaya mereka sadar kalau mereka tuh bukan seorang princess. Kamu harus menjadi lebih sukses supaya kamu nggak butuh mereka, tetapi mereka yang membutuhkan kamu. Yang membawa kita menuju langkah selanjutnya, yaitu prinsip. Seorang wanita akan selalu tertarik pada laki-laki yang memiliki martabat, yang memiliki kehormatan, dan berkarisma. Ini hukum yang universal yang berlaku oleh wanita manapun di dunia ini. Kalau kamu bisa menempatkan tujuan kamu di prioritas nomor 1, ini akan selalu menarik bagi perempuan. Dan berlaku juga hal yang sebaliknya. Kalau prioritas nomor 1 kamu itu pasangan kamu, maka mereka akan merasa ilfil. Tiap hari nanyain udah makan apa belum, ngasih perhatian, tiap jam ngechat, nelpon, seakan-akan kayak kamu tuh gak punya kehidupan. Lemah. Dengerin baik-baik. Prinsip-prinsip dan nilai yang kamu anut itu menjadi standar untuk kamu tetap berada di jalan kebenaran, untuk tetap berada di jalur kesuksesan. Jangan biarkan seorang wanita mendistraksi kamu dari apa yang menjadi esensi tujuan kamu. Kalau kamu sampai tergoda, ini akan memberikan mereka kepuasan yang pastinya bakal menaikkan ego mereka. Buktiin ke diri sendiri kalau kamu tuh orang yang dapat dipercaya. Laksanakan semua janji-janji yang udah kamu buat ke diri kamu sendiri. Wanita itu akan selalu jadi prioritas nomor 2 bagi hidup laki-laki. Jangan biarkan otak kamu itu dicuci, diprogram, disistem untuk bersikap jadi lebih feminim melalui entertainment, musik, film, ataupun media massa lainnya. King, kita hidup di masa yang sulit. Kebenaran akan selalu dipandang aneh oleh masyarakat. Itu sebabnya kenapa nggak semua orang mampu untuk berkomitmen terhadap pilihannya. Tetapi kamu harus tetap berada di jalur ini. Jangan sampai kamu memprioritaskan hal yang salah, yang hanya berujung pada kesia-siaan dan penyesalan. Di sini kita mikir pakai logika aja deh sebagai cowok. Secantik-cantiknya seorang wanita, semenarik apapun mereka, nggak ada yang spesial dengan hal itu. Karena cewek cantik itu jumlahnya banyak dan akan selalu bertambah jumlahnya. Kita harus menggunakan logika untuk menyikapi hal ini, jangan pakai perasaan. Supaya kamu tidak masuk perangkap untuk memuja-muja wanita yang memberikan mereka kepuasan dan ego yang meningkat. Selalu obsesikan diri kamu pada proses yang sedang kamu jalani. Dan jadikan wanita itu selalu menjadi prioritas nomor 2. Saya dapat pastikan kamu akan menjalani hidup yang lebih baik dan lebih terhormat. Semoga beruntung, King.